Aduh, daftar yang ngutang. Imet ngutang 100.000 beras, tuh kan belum dibayar. Aryo juga nih belum bayar nih, 46.000. Apa aja tuh kan banyak banget. Hari juga nih belum bayar sabun sama sampo nih 50.000. Aduh. Syamsuddin Nur 50.000 lagi nih ngutang. Apa ya kemarin lupa. Siapa? Siapa ngutang? Ini Syamsuddin Nur ngutang 50.000 belum bayar. Astagfirullah. Nih, lunas ya. Ustadz Syam ya Allah. Saya. Bukan. Ini, Siapa? maksudnya bukan Ustadz Syam. Ini kebetulan namanya sama. Syamsuddin Nur tuh ngutang 50.000 tuh belum bayar. Ya Allah. Kirain gue. Makanya bingung gimana nih. Astagfirullah. Ini kok bisa sama namanya? Iya kok bisa sama ya? Ya Allah. Tapi tenang, kalau Ustadz Syam Kenapa? aman gak pernah ngutang. Astagfirullahaladzim. Ini gimana nih Ustadz Syam? Kalau misalnya orang-orang yang udah punya utang, udah dikasih tenggang waktu, belum bayar juga. Itu gimana tuh? Ada hutang, sudah dikasih keringanan, Betul. sudah dikasih solusi, Iya. tapi nggak bisa bayar-bayar juga. Betul. Bagaimana kalau kita bahas hari ini aja? Dalam tema Islam itu indah. Apa temanya hari ini? Gimana kalau tidak sanggup Bayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita sapa dulu Ustazah Lulung, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah seger banget hari ini. Ditunggu semangatnya. Siap ya bagi-bagi ilmu sama jamaah yang ada di rumah. Habib sehat Habib? Alhamdulillah, Masya Allah sehat. Habib Muhammad. Sehat. Semangat ya hari ini. Selalu, Masya Allah. apalagi urusan utang. Ini dia pas banget jamaah yang ada di rumah pasti udah Kalian nggak sabar. curhat. Iya itu dia ya. Pas banget kita cari solusinya. Ustaz Syam sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa sih? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kalau lihat musibah tuh berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Berdoa segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari suatu musibah. Dan juga kita mendoakan orang-orang yang terkena musibah agar Allah memberikan ganti yang lebih baik daripada itu. Makanya ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kalau ada gempa bumi ya, kita membaca doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsaltaha bih ya wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bih. Kita memohon agar dapat kebaikan darinya karena musibah pun biasanya mengandung kebaikan. Betul. Kemudian kita memohon perlindungan dari keburukannya. Kami dari tim Islam itu Indah mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian yang terjadi. Kita semua merasakan kemarin Betul, ya. betul, Namun betul. yang paling berdampak adalah daerah Cianjur kebetulan. betul Dan sudah berapa korban. Kalau terakhir kemarin 20 orang dan itu masih banyak katanya yang terjebak dalam Betul. reruntuhan. Subhanallah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Terakhir Subhanahu wa katanya 700 yang luka. Yang 700 yang luka-luka. Insya Allah. Tapi mudah-mudahan lebih kecil dari itu. Amin Amin, amin amin ya amin Allah, ya Rabbal alamin. Selamatkan. Baik jamaah, kita akan lanjutkan tapi sebelumnya masih ada tayangan yang akan kita saksikan bersama-sama. Silakan. Astagfirullahaladzim. Tadi Kita lihat musibah. akhlak kadang-kadang anak muda hancur itu begini. Betul, Ini dia nih, masalahnya kan harusnya kan seorang anak itu menghormati orang tua walaupun mungkin bukan orang tua kandungnya. Betul. Jadi saya ingat dengan selawatan, Bib. Yang nyatakan apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hauduka sofil mubarrot wirduna yauman nusri. Tapi ada satu di atasnya lagi. Ya kan? Dinyatakan apa? Ya karimal walidaini, gitu. Wahai Rasulullah
yang sangat menghormati, yang memuliakan orang tua. Jadi nih kita berdoa buat anak-anak ini ya, semoga dia bisa mengikuti akhlak Rasulullah, betapa Rasulullah itu memberikan teladan menghormati orang tua. Lah ini udah orang tua mau ditendang, astagfirullahaladzim. Kemana itu akhlaknya, Bib? Kemana itu guru, ya Allah? Dia ngebayangin nggak kalau ibunya yang ditendang? Saya sampai emosi banget, sampai saya komen itu, saya cari tahu itu di mana bener-bener karena aduh sakit hati banget gitu maksudnya. Ya itu satu orang dikerubutin loh. Iya. Harusnya kita emang dan banyak-banyak orang tua baca doa juga gitu. nih, doain mudah-mudahan Betul. anak-anak kita dijauhkan dari hal demikian ya. Amin, Rabbi amin, habli amin, minas amin, sholihin. amin. Ya Allah anugerahkan pada kami anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga itu anak-anak pada tobat ya. Amin, 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 Tobat. amin. Baik, Masya Allah, jamaah Islamit Indah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, nih hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tadi seperti yang di awal kita sudah sedikit bahas, hari ini kita akan membahas mengenai hutang. Kadang kita suka nggak sadar ya, karena saking banyaknya kebutuhan, kita akhirnya terpaksa nih harus berhutang. Terus kadang gali lubang, tutup lubang, udah numpuk gitu ya hutang di mana-mana. Tapi lagu. Iya, tapi pas banget nih. Gimana kalau misalnya kita udah mentok banget, kita udah nggak bisa bayar hutang sesuai sama tema kita hari ini. Temanya adalah gimana kalau tidak sanggup bayar hutang. Baik, Masya Allah. Ya jangan Semangat hutang dong gitu kan. ya. Iya, tapi kan kadang terpaksa. Nah makanya jamaah sebelum kita bahas lebih dalam nih, saya mau ajak dulu jamaah sama-sama kita baca artikel berikut ini. Masya Allah. Coba mana artikelnya? Mana nih? Oh ini dia nih di belakang nih. Artikel dari ini 116 mahasiswa IPB University terjerat pinjol yang bermodus sponsorship. Astagfirullahaladzim. Nah itu dia. Jadi kita sama-sama tahu juga nih kemarin banyak nih mahasiswa. Jadi mereka pengen bikin acara gitu, pengen bikin event, tapi ternyata malah kena Terjerat. tipu gitu. Dan Allahu Akbar. uangnya itu yang dikumpulkan dari beberapa mahasiswa itu ternyata diambil dari pinjol. Nah gitu Ustaz Syam. Kadang kita bingung ya Ustaz Syam. Makanya saya mau nanya nih sama Ustaz Syam. Mengapa zaman sekarang makin banyak yang suka pinjam online itu adalah anak muda? Terus apakah karena gaya hidup, kondisi ekonomi yang memang ekonominya pas-pasan nih, tapi gaya hidupnya pengen gimana gitu. Makanya akhirnya terpaksa pinjam online. Nah ini mohon penjelasannya guru nih. Itu namanya banyak gaya tuh. Halo guruku Habib Muhammad, Ustazah Lulu, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang pertama sekali yang insya Allah kita sampaikan bahwasanya hutang piutang itu tidak haram. Hutang piutang itu adalah perkara yang diperbolehkan. Hutang piutang bisa jadi perkara yang disunnahkan kalau misalnya di dalamnya ada niat untuk membantu orang lain. Bahkan bisa jadi hutang piutang ini menjadi sesuatu yang diwajibkan jikalau ternyata yang dibantu tersebut adalah saudara kita yang sudah terancam nyawanya kalau tidak dibantu, tidak diberikan hutang segera. Maka hutang piutang pada dasarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kapan dia terlarang? Kalau misalnya hutang piutang tadi sudah tidak jelas arahnya kemana. Yang pertama, bisa jadi arahnya sudah bukan kebutuhan yang primer, tapi kebutuhannya adalah kebutuhan yang untuk gaya-gayaan saja. Kebutuhan untuk gaya hidup saja. Kebutuhan untuk sebenarnya kalau dia tidak menggunakan itu sebenarnya dia tidak mati, subhanallah. Makanya kalau kita lihat sekarang ya ajang Piala Dunia gitu ya, ajang World Cup tuh luar biasa, Presiden FIFA mengatakan karena pada diprotes kok nggak boleh minum alkohol di stadion. Apa kata Presiden FIFA? Nggak ada orang yang nggak mati, nggak ada orang yang mati kalau misalnya 3 jam doang nggak minum alkohol. Gimana sih, tahan aja sebentar gitu. Maka subhanallah sama dengan bayar hutang ataupun berhutang ini, banyak orang-orang yang merasa bahwa kalau dia tidak nampang di sosial media dia akan mati, subhanallah. Padahal kalau nggak update sehari nggak bakal mati. Kalau nggak makan di tempat yang mewah juga nggak bakal mati. Yang penting kita masih bisa makan minum, menyambung hidup. Tapi kalau sudah misalnya sangat berbahaya bagi nyawanya, kalau dia tidak berhutang, dia tidak akan makan walaupun cuma sesuap nasi, dia tidak dapat air minum, maka silahkan berhutang. Karena Nabi SAW juga dalam riwayat pernah berhutang. Nabi berhutang bukan untuk dirinya, tapi berhutang untuk para ashabus suffah, berhutang untuk sahabat-sahabatnya agar sahabat-sahabatnya bisa makan. Bayangin waktu itu diboikot semuanya,
Bayangin waktu itu Nabi nggak bisa berusaha, Nabi nggak bisa belanja, diboikot oleh masyarakat kota Mekah. Begitu pula di Madinah, kadang-kadang dalam keadaan susah, maka Nabi juga pernah berhutang. Maka yang pertama kalau ditanyakan apa yang menyebabkannya, yang pertama dia tidak tahu prioritas hidupnya. Dia tidak tahu yang mana yang sebenarnya kebutuhan inti, yang mana yang tidak inti. Maka mestilah kita bersyukur atas apa yang bisa kita dapatkan hari itu. Bersyukur atas apa yang kita bisa nikmati, bukan untuk apa yang kita pamerkan. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, Masya Allah. Ini jadi mengingatkan kita kembali supaya kita itu lebih memilih mana kebutuhan, mana juga kemauan. Karena kalau kita kemauan gak ada habisnya ya Ustaz Syam, ya Iya akan dong. terus ada gitu ya. Baik, nah ini saya akan melanjutkan pembahasan kita hari ini. Saya izin tanya nih sama Habib Muhammad. Nah, Habib, izin nih, kalau misalnya kita sering mendengar kalau anak itu nggak ada istilahnya atau orang tua itu berhutang ke anak. Itu nggak ada istilahnya katanya. Tapi benarkah ada batasan jika ternyata memang orang tua itu berhutang kepada anak? Kadang anak tuh ya kalau misalnya mau nagih sama orang tua kan nggak enak ya. Jasanya orang tua lebih banyak lagi gitu ya. Uang paling seberapa. Tapi di satu sisi anaknya memang juga Lagi nggak punya duit. Nah itu gimana tuh menurut sudut pandang Islam tuh? Mohon penjelasannya Habib. Orang tua berhutang sama anak diri ya. Boleh silakan tahu sih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Syam, Ustazah Lulung sama Ustadz Mikdad Mikdad. Amin ya Allah Ad-Dausi. ya Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'du. Orang tua berhutang sama anak boleh atau tidak? Kemudian yang kedua, anak menagih sama orang tua. Ini sebenarnya banyak kasus nih. Ini sebenarnya bagus juga diangkat. Buat Islam itu indah, banyak terjadi di masyarakat yang nyata, hutang piutang, ada juga antara orang tua ke anak atau anak sama orang tua. Intinya ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama ya seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Maliki, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mayoritas ulama artinya boleh nggak si anak menagih. Ini bukan masalah orang tua memang sudah miara anak segala macam, jasanya orang tua jelas. Tapi kalau akad pertamanya hutang, ini masalahnya ya. Akad pertamanya hutang, bagaimana si anak boleh atau tidak menagih kepada orang tuanya sedangkan anak lagi butuh. Kecuali kalau anaknya lagi nggak butuh, udah didiamin aja sama anaknya. Kecuali anak lagi butuh, boleh atau tidak? Maka boleh bagi si anak untuk menagih kepada kedua orang tua hutang daripada orang tuanya kalau memang kepepet lagi membutuhkan. Cuma tetap ulama mengatakan beda dong cara nagihnya. Nggak harus pakai orang, suruh orang, Bawa atau preman dengan ya. kalimat yang kasar, atau dengan hukuman, atau Masya Allah sampai memenjarakan kedua orang tuanya. Nah ini tidak sangat dianjurkan sama ulama kita. Dan yang kedua, lawistaqradal abu min abihi, ya, min waladihi, fa inna lil walada mutalabatahu. Dalam bahasa fikihnya, boleh apabila seorang orang tua itu ayah atau ibu minjem sama anaknya, fa innalil walada, ya, sesungguhnya bagi seorang anak mutalabatahu boleh menaginya min ghairil hanabilah, berbeda dengan madhab Imam Hanafi, ya, madhab Imam Hanafi yang berbeda di sini. Karena kenapa? Fajazatil boleh bagi si anak untuk menagih kaghairihi, seperti hukum hutang-hutang sama yang lain. Cuman waqalal Hanabila, tapi berkata dalam madhab Imam Hanafi, la yutolab, ya, la yutolab, tidak boleh ditagih berdasarkan li hadisin anta wa maluka li abik, berdasarkan hadis kau
dan hartamu adalah milik ayahmu. Waduh, Masya Allah. Jadi jangan ditagih ya. Jadi ya nagih dengan cara yang baik ya. Baik, Habib, Masya Allah. Sebenarnya masih pengen ada yang ditanyakan, tapi kayaknya setelah yang satu ini aja ya. Baik, Siap. jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.